Kan kita tahu nih Sintayong nih pelatih yang bagus, sudah menyiapkan fisik, mental pemain baik-baik, ya kan? Tapi ujung-ujungnya apa? Ujungnya kan hasil dari fisik dan mental itu apa? Prestasi. Maka ada target yang disepakati. Kemarin Pak Erick udah ngomong sama beliau, sama STY, kasih target, ada kesepakatan. Jadi nanti kita yakin lah STY mampu mencapai target lah. Seragu sama STY. Iya nggak? Hah? Tapi kan harus ada target kan. Kalau kan Nah, oke tonton, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan mungkin di sini banyak sekali bagi teman-teman yang bertanya kepada saya. Untuk hari ini ternyata ada beberapa konflik, dan memang ini menurut saya harus segera diluruskan. Karena apa? Ini akan menjadi hal yang terus menerus jika memang pembahasan antara kejuaraan SEA Games dan juga Piala Asia ini menjadi perbandingan. Nah, menurut saya ini harus segera diluruskan, karena jika tidak nanti kita akan pecah jadi dua kubu. Nah, ini menjadi hal yang sangat jangan sampai terjadi, karena jika sampai terjadi tentu ini akan menjadi hal yang memang tidak bagus ya untuk prestasi dan juga perkembangan timnas Indonesia. Apalagi kita sebagai supporter timnas Indonesia, tentu ini akan menjadi pelecut nantinya jika kita bisa bersatu mendukung baik itu pemain-pemain keturunan maupun pemain-pemain lokal. Nah, di sini sebenarnya saya juga kaget ya teman-teman, ada statement yang sangat mengejutkan. Ini datang memang dari ex-ko PSSI, yakni Bapak Arya Sinulinga, yang memang kita sudah tidak asing lagi. Namun sebenarnya ini pun beliau memberikan respon ini karena adanya salah satu netizen yang memang memberikan komen mengenai penunjukan dari Coach Bima Sakti. Ya, salah satu netizen memang menunjukkan beberapa kesalahannya ya. Di sini saya membacakan. Benar, yang terbaik untuk merah putih, tapi tolong jangan kasih pelatih Tarkam untuk melatih timnas kita di Piala Dunia. Ya, memang ini menurut saya adalah salah satu netizen yang memang tidak terima dengan adanya atau dengan penunjukan dari Coach Bima Sakti di Timnas U17. Dan ini pun langsung direspon oleh Bapak Arya Sinulinga selaku ex-ko PSSI. Dia pun menjawab seperti ini. STY ketika bawa SEA Games 2021 hasilnya apa dek? Dan datanya. Kemudian Ciki-Ciki, tapi Ciki-Ciki pun 32 tahun tak bisa juara. Nah, ini memang menjadi perdebatan ya. Bahkan respon ini mendapat beberapa kecaman. Karena apa? Ini memang diutarakan oleh ex-ko PSSI, yakni Bapak Arya Sinulinga, di kolom Instagramnya. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat serius ya. Bahkan sore ini banyak sekali yang memadati kolom komentar tersebut, yang mengatakan bahwa tak seharusnya Coach Sintayong ini menjadi bahan untuk menjelekkan ya, dalam artian menjadi bahan untuk kekuatan PSSI, dalam hari ini Bapak Arya Sinulinga, untuk mengungkit-ungkit mana sih sebenarnya prestasi Sintayong. Nah, menurut saya lagi-lagi ya, ini tidak tepat. Karena apa? Seorang public figure, apalagi ex-ko PSSI, tentu dalam berucap ini harus memberikan gambaran kenetralan, dalam artian bagaimana mendukung semua pelatih timnas Indonesia agar nantinya tidak ada perpecahan. Nah, menurut saya ingin meluruskan sebagai pecinta sepak bola nasional ya. Di sini saya menginginkan bahwa kita jangan sampai terprovokasi dalam statement-statement seperti itu. Jika kita memang pendukung Sintayong, ayo kita buktikan kita mensupport Sintayong, kemudian kita mendukung kinerja Sintayong untuk bisa lebih baik. Nah, kemudian untuk hal-hal yang seperti ini diharapkan nanti bisa menjadi pembelajaran bagi ex-ko PSSI yang lain, agar nantinya tidak ada rasa kekecewaan bagi supporter yang memang memiliki rasa kecewa terhadap statement yang sudah dilakukan oleh Bapak Arya Sinulinga ini. It's okay, kita hargai ya. Dalam hal ini saya sangat bangga timnas Indonesia
U23 ini mampu untuk juara SEA Games. Namun kita harus bersyukur juga di sisi lain ya, 32 tahun kita bisa menjuarai SEA Games. Di sisi lain kita juga sudah lama tidak ikut Piala Asia. Dan terakhir kita bisa mengikuti Piala Asia itu 2007. Itu pun karena kita jalur tuan rumah. Nah, artinya apa? Semua itu perlu proses, dan proses itu saat ini sudah mulai ada. Jadi kalau memang kita setuju bahwa Sintayong itu harus diperpanjang, ya kita harus jaga. Dalam artian jaga bagaimana proses yang dilakukan oleh Sintayong. Ya kalau memang tidak setuju ya sudah, kita pecat saja. Tetapi jangan sampai ada dikotomi seperti ini, seolah-olah ini akan menjadi perpecahan dua kubu antara kubu Sintayong dan juga pelatih lokal. Namun yang jelas di sini saya mengingatkan kepada semua belah pihak, baik itu netizen maupun exco PSSI maupun PSSI, agar kita semua sama-sama membangun sepak bola Indonesia ini dengan cara yang humanis. Dalam artian kita bisa memahami kaidah-kaidah dan juga adab dalam bermedia sosial. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Karena ya kita ketahui bahwa sebenarnya Indonesia ini mampu sebenarnya untuk bersaing di level Asia bahkan dunia, jika memang semuanya bersinergi untuk bisa mengembangkan bagaimana prestasi timnas dari akarnya. Jadi ini akan menjadi perdebatan terus menerus ya, jika kita ketahui di sektor exco saja dalam tanda kutip hal ini masih ada perdebatan mengenai pelatih dan juga pelatih asing. Nah, tentu ini menjadi perdebatan yang tidak akan ada ujungnya. Namun kembali lagi kita harus bisa menciptakan SDM yang cerdas, kemudian SDM yang mampu untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini. Nah, namun di sisi lain teman-teman, di sini saya berbicara hal yang positifnya ya. Di sisi lain saya yakin dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Arya Sinulinga ini karena kekecewaan beliau. Dalam artian kekecewaan ini beliau menginginkan bahwa sebenarnya pelatih asing dan juga pelatih lokal ini disamaratakan oleh netizen. Dalam artian tidak perlu memuji Sintayong dan juga tidak perlu menjelekkan pelatih lokal. Nah, ini adalah menurut saya mengapa statement dari Bapak Arya Sinulinga itu seperti ini, karena beliau juga emosi dengan komentar-komentar pedas dari netizen yang menganggap atau menyepelekan atau tidak menghargai pelatih lokal yang akan memimpin di Piala Dunia U17. Ya, terlepas dari semua itu, bagaimana pandangan dari teman-teman ya yang mungkin sudah melihat video ini? Apakah masih tetap percaya dengan Coach Bima atau tidak? Itu kembali ke teman-teman semua. Yang jelas dengan adanya hal ini, kita bisa ya sedikit tercerahkan bahwa sebenarnya dalam berkomentar, kemudian dalam bersikap, kemudian dalam mengkritik pemain maupun pelatih, kita juga harus ada batasnya. Jangan sampai apa yang membuat kita saat ini mengjudge atau memberikan kritikan itu malah membuat prestasi timnas Indonesia saat ini itu malah menurun. Namun yang jelas dengan adanya hal ini, saya yakin ya ini akan tidak terjadi lagi, asal kita semua sadar bahwa sebenarnya antara pelatih lokal kemudian pelatih keturunan, pemain keturunan kemudian pelatih asing, itu semua harus bersinergi. Karena jika tidak, kita tidak akan bisa melihat bagaimana prestasi timnas untuk yang lebih tinggi. Ya mentok mungkin 150 ataupun 130, dan mentok-mentok pun nanti jika Sintayong memang pergi, ini memang menjadi hal yang kita sangat kecewa jika terus-terusan dari beberapa elemen tidak menyetujui adanya Sintayong. Namun yang jelas ini akan menjadi gambaran umum bahwa sebenarnya kita sangat masih memerlukan Sintayong. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang adanya hal-hal tersebut? Apakah kalian yakin Sintayong masih betah di Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.